Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah cerita Dewa Kegelapan. Bab 46. Kurang 1 poin pun sudah cukup. Di mata Tiehan dan lainnya, Ji-Fei adalah iblis. Sungguh mengerikan. Apakah jumlahnya lusinan? Mereka semua tangguh dalam pertempuran, dipersenjatai dengan tongkat, dan bahkan polisi pun takut terhadap mereka. Namun, orang di depanku mudah dilakukan. Hal yang paling menakutkan adalah tubuhnya adalah senjata, dan tongkat tidak dapat menyentuhnya. Tetapi ketika ada yang menyentuh tangan dan kakinya, mereka akan terbang dan menjadi cacat. Ji-Fei berputar di tempat, dan selusin orang terbang keluar. Sekarang gangster itu takut dan tidak berani menuntut. Semula melihat orang-orang yang familiar di sekitarnya terjatuh, seharusnya mereka semakin bersemangat, namun malah diliputi rasa takut, pengecut, dan bahkan keinginan untuk melarikan diri. Keberanian terkejut, Tiehan berteriak dari belakang, naik, terus naik. Tidak ada yang bergerak, terburu-buru, cepat. Hore, semua orang mulai mundur. Jangan mundur, bunuh dia sendirian. Suara Taihan mulai serak, tapi dia mundur lebih cepat. Bang bang bang, serangkaian suara lainnya terdengar. Tiehan akhirnya berhenti berteriak. Saat ini, dia dikelilingi oleh orang-orang yang jatuh, dan dialah satu-satunya yang berdiri di sana. Adegan itu sunyi, Anda dapat mendengar angin sepoi-sepoi meniup pasir. Wang Dong dan yang lainnya merasa jiwa mereka terbang. Memikirkan pemandangan tadi, mereka merasa seolah-olah berada di neraka hari ini. Jika bukan karena kepala desa tua dan kerabat lainnya, mereka mungkin akan terbaring di tanah seperti orang-orang ini sekarang, memikirkan tentang penjualan mayat dan organ tubuh yang kejam oleh saudara Bao. Mereka bahkan lebih ketakutan. Wang Dong tanpa sadar melihat tangannya. Stopwatch masih berdetak, tapi itu kurang dari 1 menit. Tapi pemandangan yang baru saja saya lihat seperti menonton film. Tetapi bahkan desain seni bela diri terbaik pun tidak dapat menghasilkan efek seperti itu. Itu terlalu mengejutkan. Ji-Fei bukan manusia. Wang Dong hanya memikirkan 5 kata ini. Tenggorokan Taihan tercekat. Kamu, siapa kamu? Dia berusaha keras mengendalikan kakinya yang gemetar dan memastikan agar tidak jatuh ke tanah. Patah, seseorang yang bisa membunuhmu. Ji-Fei mengangkat tangannya dan menamparnya. Engah, pria tangguh itu mengeluarkan 2 gigi. Patah, Ji-Fei menamparnya lagi. Ini keempat kalinya kamu membuat masalah di tempat istriku. Sudahkah kamu menemukan cara mengatasinya? Wajah pria tangguh itu bengkak seperti labu. Tapi dia tetap tenang. Kamu berani memukulku atau menyakiti rakyat kami. Kamu tidak berguna. Kamu tidak berguna. Saudara Bao pasti akan menghancurkanmu. Saudara Bao, apakah kamu akan menghancurkanku? Wang Dong, datang dan panggil saudara Bao. Wang Dong gemetar, tetapi dia masih mengambil ponselnya dan menghubungi nomor saudara Bao. Saat panggilan tersambung, saudara Bao meraung, Wang Dong, kamu mengkhianatiku. Tiehan pasti akan membunuhmu. Tangan Wang Dong yang memegang telepon bergetar dan dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Ji-Fei mengambil alih telepon dan berkata, apakah kamu saudara Bao? Siapa kamu? Saudara Bao berseru, lalu bertanya dengan marah, apakah anakmu Ji-Fei? Sepertinya kamu tidak bodoh, HMPH, jika kamu terus membuatku kesal, aku akan membuatmu dan istrimu mati mengenaskan. Benarkah? Bagaimana kalau kita berbisnis sebelum aku mati? Urusan apa? Saya memiliki lusinan orang di sini yang dapat menjual organ mereka. Masing-masing bernilai 200.000 yuan, totalnya 10 juta yuan. Anda, saudara Leopard, selamatkan kami. Tiehan menangis dan berteriak, saudara Bao menjadi kaku. Ingat, aku hanya memberimu 1 kesempatan, 10 juta.
Patah, Ji Fei langsung menutup telepon. Hati Tiehan dan yang lainnya bergetar, dan mereka menatap Ji Fei dengan ketakutan di mata mereka. Terutama memikirkan menjual organ membuat saya takut setengah mati. Wang Dong, bawa orang-orangmu dan arahkan mereka bekerja. Jika mereka melakukannya dengan baik, mereka akan mendapat makanan untuk dimakan. Jika tidak, mereka akan dicambuk. Gudong, Wang Dong dan adik laki-lakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur ini. Cukup kejam, hal-hal yang tidak terbayangkan di masa lalu. Sekarang dia menendang pria tangguh itu dan berkata, "Bangun dan bawakan pasir dan semen untukku." Tiehan ingin marah, tetapi ketika dia melihat Ji Fei, dia sangat takut sehingga dia diam dan berjalan untuk mengambil pasir dengan rasa malu. Mereka awalnya mengira Ji Fei akan takut jika memberitahu saudara Bao. Tetapi bukannya takut, mereka malah menelepon saudara Bao dan meminta 10 juta. "Kalian semua bekerja keras untukku, saudara Bao. Kalian akan bebas ketika mendapatkan uang. Jika kalian tidak mendapatkan uang, jangan salahkan kami." Bau darah langsung memenuhi tubuh Ji Fei. Itu seperti nafas yang menyebar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Sangat menakutkan, sangat mencekik. Tiehan dan yang lainnya sepertinya terikat oleh rantai kematian pada saat ini, dan setiap pemikiran untuk melarikan diri bahwa mereka telah terbunuh. Mereka semua berhenti merengek dan mulai bekerja. Ji Fei memandang orang-orang Wang Dong dan karyawan asli Li Group. 10 juta ini datang untuk memberi Anda uang guna meningkatkan kehidupan Anda. Wang Dong dan karyawannya tercengang. Li Ruoxi bahkan lebih terkejut lagi. Ji Fei tersenyum, "Kamu bisa bekerja di sini. Tidak ada yang berani mempengaruhi kamu. Perlakukan orang dengan baik. Semua orang di sini bernilai 200.000. Tiehan dan yang lainnya merasa getir di hati mereka. Saya telah menjadi komoditas. Chen Ziji memimpin dengan mengangguk. "Saudara Ji, jangan khawatir, kami sangat optimis tentang hal itu." Dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat karena kegembiraan, dan dia benar-benar mulai memuja Ji Fei. Pria, ini adalah pria sejati. Pesonanya menaklukkan lebih dari 200 orang dan mengalahkan 60 atau 70 orang dalam waktu kurang dari 1 menit. Terlalu menakutkan, Ji Fei berjalan ke samping dan memanggil Yao Guangbiao. Ketika Yao Guangbiao menerima telepon dari Ji Fei kemarin yang meminta rumah tangga yang dimukimkan kembali dari desa Lanjia untuk datang hari ini, dia tahu apa yang menyebabkan masalah di balik saudara Bao. Ini dikonfirmasi ketika mereka baru saja mengirim seseorang untuk membawa pergi Zhao Cheng. Yao Guangbiao sangat gugup saat menerima telepon dari Ji Fei lagi. "Saudara Bao mengirim orang untuk membuat masalah lagi, tapi aku mengalahkan mereka semua." Yao Guangbiao sangat marah. "Lin Bao berulang kali datang untuk membuat masalah pada proyek saya. Ini tidak memberi saya muka." Dekorasi Li Group berhubungan langsung dengan kemajuan penyelesaian proyeknya, dan apa yang mempengaruhi Li Group adalah apa yang mempengaruhinya. Terlebih lagi, ini urusan istri Ji Fei, saudara Ji. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Lin Bao. Yao Guangbiao berbicara dengan sangat bebas, tapi masih ada kekhawatiran di matanya. Ji Fei bisa merasakannya melalui telepon. "Apakah kamu takut dengan Lin Bao ini?" Yao Guangbiao tiba-tiba berkeringat di dahinya. "Tidak, Lin Bao hanya terkenal di kalangan bawah tanah Ninghai karena kejam, beracun, dan kaya. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Tapi saya pasti bisa menyelesaikannya." Dia ingat dengan jelas nasib Zhang Bo dan Ji Fei hanya memberinya satu kesempatan. Sekarang jika menyangkut masa depan dan takdirnya sendiri, dia akan melakukannya bahkan jika Tai Sui membuat masalah. Dan ini tidak hanya melibatkan Ji Fei, tapi juga wajahnya. Xiao Yao, Yao Guangbiao tiba-tiba berdiri tegak.
Dalam 5 tahun terakhir, kamu tidak mungkin menjadi orang asing, kan? Jika itu masalahnya, Kiangxi benar-benar menemukan orang yang salah. Tubuh Yao Guangbiao bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Sampah harus dibersihkan, ngengat harus disingkirkan, kalau tidak, hanya akan menjijikkan dan tidak akan pernah dimurnikan. Yao Guangbiao merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kota Ninghai mulai mengalami arus bawah. Kamu bertanggung jawab untuk menghubungi Lin Bao dan meminta 10 juta ini untukku, bahkan tidak kurang 1 sen pun. Ingat, tidak ada gunanya. Akhirnya Ji Fei menegaskan lagi. Bab 47 orang seperti ini adalah serigala. Li Ruoxi ditarik oleh Ji Fei untuk masuk ke dalam mobil. Dia bertanya dengan gugup, "Ji Fei, apakah ini baik-baik saja?" Meskipun dia tidak tahu siapa Lin Bao, dia melihat Lin Bao mengirim orang 4 kali, dan dia menjadi semakin marah setiap kali. Jadi dia tahu bahwa ini adalah master yang sulit. Selain itu, Ji Fei baru saja menelepon Lin Bao secara langsung untuk meminta 10 juta, yang merupakan cara yang lebih serius untuk menyinggung perasaan orang. Apakah itu mungkin? Ji Fei berbalik dan tersenyum. Li Ruoxi mengangguk, keluarkan kata terakhir itu, tidak ada keraguan bagiku. Li Ruoxi memutar matanya, kamu bisa melakukan apa saja. Ji Fei tiba-tiba berhenti dan berkata, ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan. Ada apa? Saya tidak bisa membuat istri saya marah. Wajah Li Ruoxi tiba-tiba memerah. Matanya menunjukkan kesombongan. Ji Fei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami membutuhkan orang dan material sekarang. Kami akan mendapatkan 10 juta pada langkah berikutnya dan menjadi kesejahteraan bagi orang-orang ini. Menurut Anda apa yang akan dihasilkan oleh proyek Anda ini? Wajah Li Ruoxi menunjukkan kegembiraan sesaat dan kemudian kegembiraan. Ji Fei melihat ke kejauhan. Jalan istriku pasti mulus, dan mereka yang menghalangi jalannya hanya memiliki satu nasib. Ji Fei tidak berkata apa-apa lagi, tapi Li Ruoxi sudah menebak kata kematian. Suasananya sangat rumit. Jika kamu berganti istri di masa depan, apakah aku juga menginginkan nasib itu? Ji Fei berhenti, memalingkan kepalanya dan melebarkan matanya. Dia berkata, kamu punya otak yang besar. Memotong, Li Ruoxi memutar matanya dan dengan sengaja berpura-pura menghina. Dia tidak punya saluran yang lebih baik untuk melampiaskan ketegangannya, dan itu sangat rumit bagi Ji Fei, si maniak yang melindungi istri. Sungguh laki-laki, benar-benar cintai dirimu sendiri. Sangat menakutkan, clubhouse yang remang-remang. Lin Bao meninggalkan ruangan dengan berantakan. Sebelum dan sesudahnya, hampir 300 saudara terlibat dalam masalah ini, dan ketika kabar menyebar, wajahnya hilang sama sekali. Memikirkan Ji Fei menjual organnya seharga 10 juta, tidak hanya menambah garam pada lukanya, tetapi juga memperlihatkan bekas lukanya. Didi, telepon tiba-tiba berdering, dan ketika dia melihat ide penelepon Yao Guangbiao, dia mengerutkan kening. Awalnya dia meremehkan, tetapi ketika dia mengira komunitas Boxiang Jiutian ini adalah milik Yao Guangbiao, dia tiba-tiba merasa benci. Menekan kunci jawaban, Dr. Yao, Anda, seorang pria jangkung dan sukses, apakah Anda menelepon saya untuk sesuatu? Berpikir bahwa Yao Guangbiao pernah menjadi orang di dunia bawah tanah. Tetapi sekarang dia telah menjadi orang sukses dan orang di dunia atas. Saya merasa sangat lelah. Saya semakin tidak senang ketika saya berpikir bahwa apa yang saya peroleh adalah uang palsu dan ada risiko di mana-mana. Mungkinkah kamu ingin aku berbisnis? Meskipun Yao Guangbiao tidak melihat ekspresi Lin Bao, dia bisa membayangkan penampilannya. Lin Bao, kamu benar-benar telah menjadi kakak tertua sekarang. Dong Yao sudah bertahun-tahun tidak menjadi kakak laki-laki tertua, dan dia iri padaku,
Lin Bao mencibir dengan api jahat. Kamu bahkan menghalangi proyekku. Sekarang aku sedang mengumpulkan uang untuk kakak Ji, dan 10 juta itu akan segera dibayarkan. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Wajah Lin Bao tiba-tiba menjadi gelap. Saya pikir Ji Fei hanyalah pecundang, tapi sekarang bahkan Yao Guangbiao ingin memanggilnya kakak, dan dia bahkan mengumpulkan uang untuk Ji Fei. Berikan kamu gobi laki-laki, sialan Aimeng, karena mengatakan bahwa Ji Fei hanyalah seorang pecundang, menantu dari rumah ke rumah, seseorang yang bahkan Yao Guangbiao sebut sebagai kakak tertua setelah membuat masalah dalam waktu yang lama diri. Dia menghasilkan 6 juta dari Aimeng dan kehilangan begitu banyak saudara. Sekarang dia masih harus mengeluarkan 10 juta untuk menyelamatkan orang lain, yang berarti imbalannya 4 juta. Bagi Lin Bao, yang lebih menghargai uang daripada nyawanya dan bahkan tidak mau mengampuni orang mati, ini hanyalah memotong dagingnya. Saya tidak tega berpisah dengannya. Namun dalam situasi saat ini, Ji Fei tidak akan membiarkannya pergi tanpa memberinya uang, dan Yao Guangbiao akan mengejarnya demi uang. Langkah ini merupakan tamparan di wajah sekaligus kemunduran, sangat kejam. Lin Bao berdiri dan berkata, "Ayo pergi, ikutlah denganku menemui Yao Guangbiao." Dia selalu percaya bahwa meskipun Yao Guangbiao mendengarkan kata-kata Ji Fei lagi dan benar-benar bertemu satu sama lain, karena semua orang pernah berada di lingkaran yang sama sebelumnya, dia tidak akan kehilangan muka. Tidak ada gunanya putus. 20 menit kemudian, lobi depan Boyang Group. Cantik, telepon Yao Dong dan beritahu dia bahwa teman lamanya Lin Bao ada di sini. Meja depan awalnya ingin bertanya apakah dia punya janji, tetapi ketika dia melihat lengan bertato Lin Bao terlihat di balik kemeja putih transparannya, dia sangat takut sehingga dia segera menelannya dan menelepon. Tutup telepon, Tuan Lin, silakan datang ke kantor 777 di lantai 7. Lin Bao mengangguk, memasuki lift dan naik ke atas. Ketika dia menemukan kamar Yao Guangbiao, dia membuka pintu tanpa mengetuk. Yao Guangbiao mengerutkan kening. Lin Bao tertawa keras. Saya kira Yao Dong tidak akan melakukan apapun saat ini. Sepertinya dia ingin memblokirnya dan kecewa. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata sambil berkata, "Kamu memiliki selera yang bagus, dan kamu layak menjadi ketua tingkat tinggi." Saya diam-diam merasa iri di dalam hati. Setelah dibersihkan, itu benar-benar berbeda dari apa yang saya alami di dunia bawah tanah. Dalam pekerjaannya, tidak ada seorang pun yang ingin sukses. Sebelum Yao Guangbiao bisa berkata apa-apa, Lin Bao langsung duduk di sofa dengan kaki terentang lebar dan tangan di belakang sofa, terlihat santai. "Dokter Yao, Anda baru saja menelepon saya dan saya datang ke sini. Apa yang ingin Anda lakukan mengenai masalah ini?" Lewati kenangan dan langsung ke intinya, 10 juta, setiap sen itu banyak. Senyuman di wajah Lin Bao membeku dalam sekejap. Dia bertingkah begitu santai sekarang karena dia ingin memberitahu Yao Guangbiao bahwa meskipun dia bercat putih, matanya masih hitam. Dan dia juga ingin menggunakan keakraban semacam ini untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut sama sekali. Pada akhirnya, Yao Guangbiao tetap bersikeras meminta 10 juta, menambahkan banyak penekanan. Hahaha, Lin Bao tertawa datar dan berkata, "Dong Yao, aku tidak tahu Ji Fei adalah kakak tertuamu. Jika aku tahu bahwa pemuda itu adalah kakak tertuamu, aku tidak akan pernah mempermalukannya." Jangan lupa mengejek. Lin Bao, jangan bicara omong kosong, 10 juta, berikan aku uangnya dan biarkan dia pergi. Wajah Lin Bao muram dan dia mencibir, "Dokter Yao, jika kamu bersih, kamu belum tentu berkulit putih. Kita semua adalah saudara yang hanya main-main.
apakah kamu harus begitu keras kepala? Biar saya tekankan lagi, saya benar-benar tidak tahu bahwa pemuda itu adalah kakak tertua Anda. Saya juga ditipu oleh wanita itu, Ai Meng. Jika saya tahu itu saudara Yao Dong, saya tidak akan melakukannya meskipun saya diberi 10 juta. Pidato yang berapi-api, penuh dengan kemarahan yang benar. Mata Yao Guangbiao menyipit. Lin Bao, meskipun kamu tidak tahu bahwa Ji Fei adalah kakak tertuaku, tahukah kamu bahwa komunitas Boxiang Jiutian adalah proyekku? Sengaja menamparkan mukanya dan pura-pura tidak tahu. Dia terus menyembunyikan sesuatu di balik kata-katanya dan tidak pernah lupa mengejek, yang telah membuat Yao Guangbiao kesal. Yao Guangbiao tahu betul bahwa Lin Bao hanya mencari keuntungan dan akan melakukan apa saja demi uang. Dia bahkan tahu bahwa Lin Bao sedang mengujinya. Sebenarnya, dia ingin berterima kasih kepada Ji Fei. Jika bukan karena perintah kematian Ji Fei, dia mungkin tidak akan putus dengan Lin Bao, dan Lin Bao mungkin benar-benar mengambil tindakan terhadap propertinya. Orang seperti ini adalah serigala. Bab 48. Saya ingin membunuh mereka. Mata Lin Bao menyipit beberapa kali dan berkata, Dokter Yao, semuanya, lihat ke atas dan jangan melihat ke bawah. Saya akui bahwa saya melakukan kesalahan kali ini. Saya akan membayar kompensasi 3 juta. Bagaimana dengan itu? Menghabiskan uang untuk menjaga perdamaian, dia mengakuinya. Hasilkan 6 juta. Belanjakan 3 juta, dan masih hasilkan 3 juta. Tidak rugi, Yao Guangbiao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wajah Lin Bao menjadi semakin gelap. Dokter Yao, lingkaran kita semua tentang wajah. Terjadi kesalahpahaman. Saya akan mentraktir Anda makan di lain hari untuk meminta maaf. Turunkan status Anda dan bersabarlah. Senyuman di wajah Yao Guangbiao berangsur-angsur mengeras. Apakah wajah kakak laki-laki tertua bernilai 3 juta untuk makan? Jadi apa yang diperhitungkan oleh perusahaan multimiliar dolar ini? Pengajuan lembut Lin Bao hari ini akan memberinya muka jika ditujukan kepada Yao Guangbiao secara pribadi, tapi pasti tidak akan berhasil jika melibatkan kakak laki-lakinya Ji Fei. Lin Bao, apa kamu tidak mengerti sekarang? Aku tidak bisa memberimu wajah. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dengan aman, keluarkan saja 10 juta. Kamu seharusnya melihat bahwa lebih dari 300 orangmu diselesaikan oleh saudara Ji saja. Apa kamu tidak mengerti apa konsep ini? Lin Bao tertegun dan berpikir keras. Salah satu anak buahnya, belum lagi yang lain, adalah pria tangguh dan bisa menggulingkan lebih dari selusin dari mereka. Merasa dirugikan, saya berharap seseorang dapat menangkap Ai Meng. Jika dia tidak disesatkan oleh informasi yang salah, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Dokter Yao, jangan katakan apapun. Anda memperkenalkan Ji Fei kepada saya dan saya akan memberitahunya secara pribadi. Meski marah, dia tetap tidak mau membayar 10 juta. Uang sebanyak itu hanya untuk memotong daging patah. Yao Guangbiao membanting meja. Lin Bao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki begitu banyak wajah? Akankah saudara Ji memberimu wajah? Lin Bao tercengang. Tidak ada yang berani marah padanya untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah mengira Yao Guangbiao akan begitu marah. Dokter Yao, apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Ji Fei untuk menekan saya? Menekanmu? Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Lin Bao bisa membuka mulutnya cukup untuk mengisi telur, tapi dia bilang dia tidak memenuhi syarat. Yao Guangbiao, kamu sudah keterlaluan. Lin Bao juga sudah lama berkecimpung di dunia bawah tanah. Di matanya, Yao Guangbiao sengaja melakukan intimidasi psikologis untuk menakut-nakuti dirinya sendiri. Aku tidak melebih-lebihkan sama sekali. Ini memberimu satu kesempatan terakhir.
Berpikir bahwa Ji Fei selalu memberinya kesempatan, dia ingin memberi Lin Bao satu pengingat terakhir. Haha, Lin Bao tertawa dan berdiri. Yao Guangbiao, aku mengerti maksudmu, katakan. Aku tidak ingin kesempatan terakhir ini. Yao Guangbiao juga mencibir, 10 juta, setiap sen itu banyak, saya mengerti. Mendengus, Lin Bao mendengus dingin dan pergi. Yao Guangbiao memandang Lin Bao yang berjalan ke pintu. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa dalam bisnis kami tidak menghasilkan uang dengan setiap potongan. Jangan biarkan itu pergi. Lin Bao tidak menoleh ke belakang. Aku akan mengatakan sesuatu kembali padamu, berhenti bermain-main. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani memperingatkannya. Semua orang berada di lingkaran yang sama dan juga merupakan bos besar. Jadi bagaimana jika Anda, Yao Guangbiao, pernah menjadi raja bawah tanah? Mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Yao Guangbiao sekarang lebih menghargai statusnya daripada dirinya. Yao Guangbiao tidak menyangka bahwa pengingat baiknya akan menjadi peringatan dari pihak lain. Dan dia sudah mengetahui nasib Lin Bao. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mati. Lin Bao pergi dengan marah. Dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak menginginkan orang itu lagi. Jadi dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan Ji Fei terhadap orang itu. Dia benar-benar tidak percaya Ji Fei benar-benar akan membunuh lusinan orang ini dan menjual organ mereka. Membuat dia mengeluarkan uang dari sakunya, tidak ada pintu. 3 juta yang dijanjikan sudah batas atas, mau apa lagi? Yao Guangbiao tidak berani menyembunyikan masalah tersebut dan segera melaporkannya kepada Ji Fei. Setelah mendengar ini, Ji Fei hanya berkata, saya tahu, ini adalah hasil yang dia harapkan sejak lama. Alasan mengapa Yao Guangbiao maju adalah untuk membangunkannya dari kehidupan nyamannya di masa lalu. Pada saat yang sama, dia harus benar-benar memutuskan kontak dengan saudara-saudara kulit hitam ini dan berkonsentrasi pada apa yang dia lakukan mulai sekarang. Sedangkan untuk adik-adiknya, ada lebih dari 200 orang yang menonton Wang Dong. Jadi mengapa tidak bekerja dengan jujur? Tenaga kerja gratis. Mengapa tidak menggunakannya? Yao Guangbiao khawatir Lin Baoyu akan dikalahkan, jadi dia segera mulai mengerahkan orang-orangnya sendiri untuk bertahan. Di lokasi dekorasi, beberapa orang yang terluka saat bekerja selama beberapa jam menjadi sedikit lelah. Saya terbiasa dimanjakan, makan, minum dan bersenang-senang. Kapan saya pernah mengalami kesulitan seperti itu? Kakak Dong, tidak bisakah kamu membiarkan kami istirahat? Wang Dong menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bukannya aku tidak membiarkanmu istirahat, tapi Lin Bao tidak membiarkanmu istirahat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menarik kebencian. Kakak Lin Bao merasakan perasaan kompleks di hatinya. Mereka berdua adalah bawahan, tapi mereka memilih untuk menyerah atau melawan. Tapi nasib mereka benar-benar berbeda. Memikirkan tentang perawatan Lin Bao terhadap saudaranya yang terluka, beberapa orang mulai merasa kedinginan, dan beberapa mulai ragu. Didi, saat ini, ponsel Wang Dong berdering. Melihat Ji Fei yang menelepon, dia segera menekan tombol jawab, halo, kakak Ji. Apakah mereka masih bekerja? Mereka semua melakukannya, tapi mereka tidak bisa melakukannya lagi. Mereka semua sangat ingin dilepaskan. Ponsel bebas genggam, Wang Dong menekan tombol speaker ponsel. Suara Ji Fei datang, Lin Bao sudah menyerah untuk membayar pembebasanmu. Nasibmu sekarang adalah anak-anak terlantar. Tidak mungkin, teriak saudara Lin Bao dengan nada menangis. Ini juga yang mereka pikirkan, tapi ketika mereka benar-benar mendengarnya, mereka merasa semakin putus asa. Percaya atau tidak, Tie Han sangat marah. Jangan menabur perselisihan, kami tidak akan mempercayainya.
Saudara Bao tidak akan pernah menyerah pada saudara-saudara kita. Jika tidak, lalu apa yang terjadi pada orang-orang yang organnya dijual? Tiehan dan orang lain di ujung telepon terdiam sejenak dan ditanyai tentang masalah mereka. 10 juta, jika aku memberimu uang, Lin Bao pasti sudah mengeluarkannya. Kenapa kamu harus menderita sampai sekarang? Ingat, jika uang tersedia, kamu bebas. Jika uang tidak tersedia, kamu akan bekerja dengan jujur. Jika ingin membuat rencana lain, menyerahlah sepenuhnya. Sekadar pengingat, kamu akan aman saat bekerja di sini. Saat aku kembali ke Lin Bao, aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan 10 juta dengan organku. Ledakan, kata-kata terakhir Ji Fei membuat mereka terbakar di luar dan lembut di dalam. Saudara Bao bisa melakukannya demi uang, bisakah saudara Leopard melakukannya? Mustahil, saya tidak tahu. Mereka mulai bertanya satu sama lain. Akhirnya beberapa orang yang terluka parah tiba-tiba berteriak, "Saya akan tinggal dan bekerja. Saya tidak akan kembali. Saya tidak ingin mati atau organ tubuh saya dijual." Yang satu berteriak, yang lain berteriak, ketakutan dan keputusasaan datang seperti air pasang, gelombang demi gelombang, dan mulai menyebar perlahan. Kalau begitu bekerjalah sampai dekorasi komunitas box yang selesai, dan kamu bebas. Patah, Ji Fei menutup telepon. Ah, anak buah Lin Bao berteriak, berbalik dan turun, mengambil tas, dan mulai bekerja keras. Wang Dong, yang memilih untuk menyerah terlebih dahulu, kini sepenuhnya yakin dan memuja Ji Fei. Dia bukan hanya orang kuat yang memiliki kekuatan, tapi juga orang kuat yang memahami hati orang hanya dengan beberapa kata. Persetan seperti orang gila, teriak Wang Dong dan mulai bercinta seperti orang gila. Sekelompok pecundang, sekelompok babi bodoh, sekelompok pecundang, aku akan membunuh mereka. Di aula guild yang remang-remang, Lin Bao meraung dengan marah. Bab 49 beri aku 5 juta lagi. Ketika Ji Fei dan Li Ruoxi kembali ke bangsal rumah sakit, Feng Huang dan Jiang Qing sudah menyiapkan makan malam. Kakak Ji, kakak ipar, kamu kembali. Phoenix maju untuk menyambutnya dengan hangat, seolah dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Li Ruoxi sangat berterima kasih kepada Phoenix karena berinisiatif mengantarkan makanan, jadi dia menanggapinya dengan antusias. Ji Fei, sebaliknya, merasa pusing saat melihat Phoenix. Hal yang paling membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah dia mengenakan jaket kulit dan celana panjang kulit sepanjang tahun, dan terobsesi dengan warna hitam. Dibandingkan dengan ketidakbahagiaan Ji Fei, Feng Huang sangat bahagia, mengobrol dan tertawa bersama Jiang Qing dan Li Ruoxi, seperti sebuah keluarga. Ji Fei awalnya ingin selesai makan dan pergi, tetapi Feng Huang menggunakan kata sandi untuk menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilaporkan, jadi dia hanya bisa makan perlahan. Setelah makan, Ji Fei memanfaatkan Li Ruoxi dan yang lainnya untuk membersihkan peralatan makan dan pergi ke kantornya bersama Feng Huang. Raja Naga, Phoenix mengesampingkan sikap santai sebelumnya dan kembali ke keseriusan sebelumnya. Ji Fei merasa tertekan. Apakah kamu masih mengetahui identitasmu? Raja Naga Sinu, saya juga ingin tinggal di kota Ninghai dengan status hukum dan pada saat yang sama melayani Anda dengan lebih baik. Hati Ji Fei tertuju pada alpaka, jadi bagaimana kalau bergaul dengan ibu mertua dan istrinya dan memperlakukan dirinya sendiri seperti orang yang tidak punya udara? Tentu saja dia memahami pikiran Phoenix. Apa yang akan kamu katakan padaku? Dia tidak mau mendengarkan penjelasannya. Dalang di balik renovasi komunitas Jiutian di Boxiang oleh grup Li adalah keluarga Li. Operator spesifiknya adalah Ai Meng. Ini fotonya. Feng Huang menyerahkan foto Ai Meng kepada Ji Fei. Wanita ini terlihat sangat enggan. Ji Fei sekilas mengenali wanita menawan yang ditemuinya di Ninghai Mall.
Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan? Tidak, saya ingin bermain dengan mereka, dan saya juga ingin Li Ruoxi mengalami lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa punya kesempatan? Raja Naga itu bijaksana. Apakah ada hal lain? Phoenix menggelengkan kepalanya. Jifei awalnya ingin mengingatkannya untuk tidak mengirim makanan, tetapi berpikir itu akan sia-sia, jadi dia tidak menyebutkannya pada akhirnya dan berbalik untuk pergi. Melihat Jifei tidak menyalahkan dirinya sendiri, suasana hati Feng Huang sedang baik. Dia melihat ke cermin untuk waktu yang lama, dengan senyum bahagia di wajahnya. Jika Jifei melihatnya, dia akan mengira dia telah melihat hantu. Aku belum pernah melihat Phoenix tersenyum sebelumnya. Apakah dia akan tertawa? Dia tidak tahu. Di Villa Li Baili, Ai Meng dan Li Baili sedang minum kopi sambil bertatap muka dan mendengarkan musik santai. Ai Meng meletakkan sendok kopinya. Saudara Li, meskipun biayanya 5 juta lagi, saya yakin Saudara Bao pasti telah mengambil tindakan. Li Boli mengangguk. Jika Li Ruoxi tidak mengusulkan kenaikan gaji dan memenangkan hati para karyawan, saya akan membunuhnya selama saya menjadi karyawan grup Li. Sekarang saya menutup mata terhadap situasi di komunitas Boxiang Jiutian dan saya tidak tahu apa-apa. Awalnya, saya ingin mengatur agar seseorang mengawasi saya secara diam-diam, tetapi saya takut saya akan disuap untuk memeras diri saya sendiri. Jadi saya menahannya. Cahaya dingin melintas di mata Ai Meng. Aku tidak menyangka pasangan pezina dan pezina ini begitu kejam. Benar-benar keji. Li Boli menghela nafas. Pada tahap awal, karena bantuan Yao Guangbiao, semua pemimpin tingkat menengah perusahaan dipecat. Saat ini, ayah saya dan saya sedang mempelajari penunjukan personel tingkat menengah. Jadi pilihlah orang-orang kami sendiri saat ini lebih penting daripada pengembangan komunitas Boxiang Jiutian. Saudara Li, bisakah kamu mengatur posisi untukku? Mata Ai Meng menunjukkan keinginan. Tidak masalah, aku akan mengatur posisi yang cocok untukmu nanti. Saudara Li, kamu baik sekali padaku. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak malam ini. Wajah Li Boli menunjukkan kegembiraan, dan matanya menatap tubuh Ai Meng dengan rakus. Saat ini, ponsel Ai Meng berdering, dan dia melihat yang menelepon adalah Saudara Bao. Ada kegembiraan besar di wajahnya, sepertinya aku membunuh 2 perempuan jalang. Ai Meng dengan bersemangat menekan tombol jawab. Ai Meng, jalang, aku telah disakiti olehmu. Kutukan marah Saudara Bao datang dari dalam. Ai Meng menggigil ketakutan. Li Boli mendukung Ai Meng dan menyuruhnya berpura-pura menyedihkan. Ai Meng mengangguk dan mengeluarkan suara. Saudara Bao, mengapa kamu begitu jahat kepada orang lain? Kesalahan apa yang saya lakukan? Bagaimana Jifei bisa menjadi pengecut? Dia hanyalah seekor naga, Tyrannosaurus. Kamu segera pergi ke Aula Guild yang remang-remang untuk bertemu dan berbicara. Patah, Saudara Bao menutup telepon. Ai Meng segera menatap Li Boli. Li Boli berdiri dan berpikir beberapa detik. Silakan, tangani dia. Saudara Leopard sangat marah. Kurasa Jifei telah membuatnya menderita. Ini hal yang baik. Dia akan semakin membenci Jifei. Kamu hanya perlu berhati-hati untuk menyulut amarahnya. Mata Ai Meng berbinar. Kakak Li pintar, aku pergi sekarang. Setelah Ai Meng selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas ke klub yang remang-remang. Clubhouse yang remang-remang, wajah Saudara Bao menjadi pucat dan hitam. Meski barang pecah belah yang ada di dalam rumah sudah dibersihkan, namun amarah yang meluap-luap masih terasa. Dia marah atas kekalahan hari ini, dan bahkan lebih marah lagi atas kesombongan Jifei. Namun, orang yang paling marah adalah Yao Guangbiao, yang tidak memberinya wajah apapun. Setiap kali saya memikirkan kalimat itu,
10 juta bukanlah 1 sen. Hatiku berdarah. Dang dang dang, ada ketukan di pintu. Datang, Ai Meng membuka pintu dengan derit dan masuk. Patah, saudara Bao menjatuhkan gelas anggur ke atas meja tepat di depan kaki Ai Meng. Ah, Ai Meng melompat ketakutan dan bersembunyi. Jalang, apakah kamu menyembunyikan banyak informasi dariku? Ai Meng tampak sedih. Tidak, sungguh tidak. Kalau begitu katakan padaku, siapa pendukung keuangan di belakangmu? Saudara Bao sebelumnya tertarik dengan uang dan berpikir meremas Ji Fei sampai mati seperti meremas belalang sampai mati. Jadi dia tidak peduli siapa yang menghasut Ai Meng. Ai Meng tidak berani menyembunyikannya. Mengetahui bahwa dengan energi saudara Bao, dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Begitu dia menyembunyikannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu diperintahkan oleh Li Boli dari grup Li. Sial, apa kamu berselingkuh dengan lelaki tua itu? Saudara Bao, jika kamu membutuhkannya, aku dapat memberikannya kepadamu sekarang. Diam, aku tidak mau wanita jalang sepertimu. Ai Meng merasa lega. Ji Fei menjadi semakin sulit sekarang. Bahkan Yao Guangbiao ingin memanggilnya kakak. Ai Meng tertegun dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Ji Fei baru saja menyelamatkan nyawa Yao Guangbiao ketika dia menjadi penjaga keamanan. Dia tidak mungkin menjadi kakak tertuanya. Apa katamu? Kakak Bao tiba-tiba merasa seperti sedang ditipu. Sebelum Ai Meng dapat berkata apa-apa lagi, dia berbicara lebih dulu. Yao Guangbiao, kamu anak tua, kamu benar-benar membodohiku, mengatakan bahwa Ji Fei adalah kakak laki-laki tertuamu, dan aku masih kakak laki-laki tertuamu. Dia sekarang yakin bahwa Yao Guangbiao sengaja membuatnya bingung hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan dengan sengaja membuatnya takut. Merasa lega, saudara Bao, bisakah kamu ditipu oleh Ji Fei? Saudara Bao dengan cepat melotot. Bohong sekali, lebih dari 60 saudara laki-laki saya ditahan oleh Ji Fei. Dan sekarang mereka ingin saya membayar 10 juta untuk tebusan mereka. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Ai Meng memutar matanya. Saudara Bao, kamu belum pernah berurusan dengan Ji Fei dengan begitu banyak orang? Sebuah kalimat yang mengejutkan, menyulut amarah. Apa-apaan ini? Tiba-tiba aku diserang dan aku tidak siap. Ai Meng sangat gembira saat mendengar tentang strategi Li Boli. Saudara Bao sangat kuat, dia pasti akan menyapu bersih mereka. Kau sangat suka sanjungan. Beri aku 5 juta lagi. Bab 50 Cai Tai Hei. Hati Ai Meng mencelos. Dia tidak menyangka saudara Bao akan membuka mulutnya seperti singa. 6 juta telah dikeluarkan untuk masalah ini. Jika 5 juta lagi diberikan, itu akan menjadi lebih dari 10 juta. Meskipun itu adalah uang Li Boli, melihat betapa Li Boli mencintainya sekarang, dia yakin bisa mendapatkannya dan membelanjakannya dengan tangannya sendiri. Melihat Lin Bao, hatinya penuh dengan kutukan. Dia mengambil 6 juta dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan baik. Jadi mengapa dia berani meminta uang? Pria tidak berguna, sayang sekali. Melihat Ai Meng tidak segera merespon, Lin Bao menjadi semakin marah. Dia sebenarnya tahu bahwa dia telah mengambil uang itu dan gagal mencapai apapun. Tidak pantas meminta uang untuk ketiga kalinya sekarang. Tetapi dia tidak mau menerima pemikiran bahwa dia telah kehilangan begitu banyak saudara dalam masalah ini. Sekarang Yao Guangbiao juga terlibat. Dia masih memiliki pengaruh besar di dunia bawah tanah kota Ninghai. Jika kita ingin berurusan dengan Ji Fei, kita harus berurusan dengan Yao Guangbiao terlebih dahulu. Tapi sekarang Yao Guangbiao ingin memanggil Ji Fei saudara. Jangan khawatir tentang kebenaran atau kepalsuan, dia tetap memanggilku di depanku. 6 juta Anda awalnya meminta saya untuk menghancurkan Ji Fei dan Li Ruoxi, tetapi sekarang Anda ingin saya berurusan dengan kelompok Yao Guangbiao. Apakah menurut Anda uang itu cukup?
Ai Meng tersenyum dan melangkah maju untuk memeluk lengan Lin Bao. Saudara Bao, bukannya saya tidak memberikan uang, tetapi saya berpikir, setelah saya memberikan uang, apakah kamu berani menyentuh Yao Guangbiao? Setelah mengatakan itu, dia sengaja mengusap lengan Lin Bao dengan tubuhnya. Lolos, Lin Bao meraung marah. Alisnya terangkat. Apakah kamu berani meragukanku, Lin Bao? Adapun wanita Ai Meng ini, Lin Bao telah memutuskan bahwa begitu uangnya ada di tangan dan masalahnya selesai, dia harus membiarkan saudara-saudara di bawah mengambil gilirannya. Yang paling ditakuti pria adalah ditolak oleh orang lain, dan mereka paling takut ditolak oleh wanita. Bukankah perkataan Ai Meng menyampaikan arti kekurangan? Tentu saja. Alasan yang lebih penting dari kesabarannya adalah masalah yang ada. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan masalah dengan Ji Fei dan Yao Guangbiao. Jika tidak, reputasinya akan hilang jika dia memberitahu mereka. Saudara Bao, jangan terlalu kejam. Mengapa orang-orang meragukanmu? Dalam hatiku, Saudara Bao adalah pahlawan yang hebat, pahlawan yang hebat. Selama Saudara Bao berjanji untuk melakukan ini, saya berjanji tidak akan kekurangan uang. HMPH, kamu ingin menyebutku serigala tanpa apa-apa, Lin Bao mendengus dingin. Ai Meng berseru, beraninya aku, kamu tidak berani memberiku lebih banyak keberanian. Aku hanya terus meminta uang, dan Li Boli mungkin tidak memberikannya. Maka masalah ini berakhir di sini. Saudara Bao, pikirkanlah, jika Ji Fei dan Yao Guangbiao tersingkir, maka grup Boyang akan menjadi milikmu. Ketika saatnya tiba bagi grup Li untuk bekerja sama denganmu, kamu akan memudahkan seluruh grup Li. Berhentilah memberikan gambaran besar kepadaku. Jika uangnya datang hari ini, kita bisa melakukan sesuatu besok, kalau tidak, kesepakatannya berakhir di sini. Saudara Macan Tutul, Gulungan, Ai Meng masih ingin berbicara. Tetapi ketika dia melihat mata Saudara Bao yang marah, dia sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa berbalik dan keluar untuk menghubungi Li Boli. Saudara Bao menyeringai, di dunia ini, bahkan orang tuanya tidak dapat melakukan apapun tanpa memberinya uang terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, Li Boli datang sendiri. Lin Bao sudah tahu bahwa dialah orang di balik layar, jadi sebaiknya tidak muncul. Selain itu, dia juga agak curiga dengan permintaan uang yang berulang kali dilakukan Ai Meng dan ingin memverifikasinya. Saudara Bao, bagaimana kabar saudara-saudaramu? Beberapa orang lumpuh dan meninggal, dan selusin orang dirawat di rumah sakit. Lebih dari 200 orang dihasut untuk memberontak, dan lebih dari 60 orang dikendalikan oleh Ji Fei. Hati Li Boli sangat lemah. Mengapa Ji Fei ini begitu hebat? Dia memandang anak buah Lin Bao di ruangan itu, semuanya dengan kemarahan di wajah mereka, berharap segera membalas dendam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Bao adalah benar dan uang yang dia inginkan adalah fakta. Lin Bao menghela nafas. Saudara-saudara Tiehan itu semuanya adalah saudara yang telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku harus menyelamatkan mereka. Kalau tidak, bukankah itu akan memilukan? Tapi itu akan menelan biaya 10 juta. Mata bawahan Lin Bao berbinar dan mereka diam-diam memuji. Saudara Bao benar-benar memperlakukan keturunan langsungnya secara berbeda. Mereka semua tahu tentang penjualan mayat dan organ oleh Saudara Bao, dan mereka semua khawatir tentang nasib itu. Tetapi apa yang diusulkan Ji Fei adalah menjual organnya, sebuah tamparan di wajah sebagai hidupnya, akan bertengkar dengan Ji Fei, mengintensifkan konflik dan membawa kemalangan bagi semua orang. Sekarang, Saudara Bao ingin menyelamatkan orang-orang, dan dia sangat tersentuh. Namun, detik berikutnya, aku tidak akan langsung memberimu uang. Aku harus berjuang sampai akhir dengan Yao Guangbiao dan Ji Fei. Saya tidak percaya,
Ji Fei benar-benar berani membunuh orang dan menjual organnya. Ketika saatnya tiba, saudara-saudara itu akan bekerja sama dengan saya di dalam dan di luar untuk menyerang balik Ji Fei dan Yao Guangbiao dan menghancurkan mereka dalam satu pertempuran. Li Boli terkejut di dalam hatinya, bukankah dia masih harus menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri? Bawahan di sebelahnya yang baru saja memuji Lin Bao terdiam sejenak. Uang lebih penting daripada manusia, dingin. Wajah Ai Meng penuh dengan penghinaan terhadap orang-orang yang hanya tertarik pada keuntungan. Li Boli melihat intinya dan langsung membayar. Saudara Bao, ini cek 5 juta, ini juga pembayaran terakhir kami. Kami percaya pada kredibilitas saudara Bao. Berikan uangnya dengan cepat dan hadapi jenderal. Mata Lin Bao menyipit 2 kali, dia tertawa, dan mengambil uang itu. Jangan khawatir, besok adalah hari kematian Ji Fei. Menunggu kabar baik, Li Boli pergi bersama Ai Meng. Saudara Bao mengambil cek di tangannya, melihatnya dengan hati-hati, dan menaruhnya di laci dengan senyuman di wajahnya. Dia memandang bawahannya dan berkata, temukan 2 orang yang bersemangat untuk menyelinap masuk dan beritahu mereka bahwa besok kita akan bekerja sama untuk membunuh Ji Fei, dan kemudian ledakan, pintu tiba-tiba terbuka. Saudara Macan Tutul, ini tidak bagus. Lin Bao berdiri dan berkata, apakah kamu panik? Apa yang terjadi? Tiehan dan yang lainnya sudah mulai bekerja di lokasi konstruksi, dan seperti Wang Dong dan lainnya, mereka berlindung di Ji Fei. Apakah kepala mereka ditendang oleh keledai? Orang-orang itu menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Apa yang terjadi? Mereka tidak sabar menunggumu mendapatkan uang untuk menebus mereka. Jadi kamu mengkhianatiku, bajingan, saudara Bao. Bagaimana kalau menebusnya? Banyak dari mereka yang terluka secara fisik, jika tidak mereka akan cacat. Tidak ada penebusan, aku tidak ingin disia-siakan. Mata beberapa bawahan redup, kehidupan dan tubuh mereka tidak pernah sepenting uang. Perasaanku campur aduk dan sangat menyesal. Lin Bao juga merasa perkataannya terlalu lugas. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan semua barang di atas meja ke tanah. Aku tidak ingin sampah-sampah ini. Aku tidak ingin hal-hal yang tidak berguna. Mereka telah membuatku sangat malu. Banyak hal yang tidak layak ditebus. Apakah kamu mengerti? Berpura-pura marah. Faktanya, saudara Bao sangat marah. Dengan begitu banyak orang, dia tidak bisa berurusan dengan Ji Fei, seorang penjaga keamanan kecil. Tapi dia tetap patuh bekerja untuk orang lain tanpa bayaran. Memikirkan janjinya kepada Li Boli, dia memandangnya dengan jijik ketika dia pergi. Beritahu saudara-saudaraku bahwa kamu telah tidur nyenyak hari ini. Besok kamu dan aku akan pergi ke komunitas Boxiang Jiutian, menghancurkan dekorasi, dan menyelamatkan mereka. Saat kamu kembali, aku akan membiarkan wanita remang-remang itu bermain denganmu sesukamu, dikatakan secara muluk-muluk, namun tidak merugikan kepentingan. Ya, orang-orang itu setuju dan pergi satu demi satu. Tetapi mata mereka menunjukkan kebingungan, bersambung.